Kali ini saya akan bercerita singkat tentang bagaimana kami melakukan pengamatan bintang ganda dengan salah satu fasilitas di Observatorium Bosca, yaitu Bosca Robotic Telescope. Saya akan cerita dari data bahwa sekarang ini Observatorium Bosca dari pendiriannya sudah punya data sekitar 5.432 pasang bintang. Nah, data ini kemudian kami cross-check dengan data Gaia. Rasanya Irfan Imanuddin akan cerita ini di sesi berikutnya, bahwa dari studi probabilitas ada sekitar 2.000 pasang bintang ganda yang hampir sudah bisa dipastikan bahwa data tersebut adalah bintang ganda fisis. Sementara 200 berikutnya masih mungkin probabilitasnya sekitar 30 sampai 65% itu masih mungkin bintang ganda fisis, dan ada 129 bintang ganda fisis ada 129 data yang sudah dipastikan bukan bintang ganda fisis. Sementara ada 3.000 bintang lagi yang belum kita ketahui. Nah, tujuannya sebenarnya untuk tujuan cross check data Gaia adalah untuk memastikan anggota yang bukan bintang ganda fisis. Artinya bintang-bintang tersebut tidak perlu lagi diamati untuk fase-fase berikutnya. Kemudian bahwa pengamatan bintang ganda di Observatorium Bosca sekarang ini masih hanya terfokus pada teleskop refraktor ganda Zeiss. Nah, nanti mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ikut Open House Observatorium Bosca akan melihat sebenarnya seberapa sulit atau seberapa efektif menggunakan teleskop refraktor ganda Zeiss. Nah, idenya sebenarnya kalau kita punya teleskop yang lebih mudah untuk digunakan, harusnya produktivitas dan efisiensi pengamatan itu bisa dicapai. Baik, nah yang akan kita pakai adalah Bosca Robotic Telescope yang ada di gambarnya sebelah kanan, punya diameter sekitar 14 inci atau 35 cm, kemudian punya panjang fokus 2500 mm sekitar. Nah, dari situ kita dapat temukan bahwa limit difraksi teleskop tersebut sebesar 0,37 detik busur. Artinya bintang ganda yang punya separasi lebih kecil dari ini tidak mungkin bisa dipisahkan oleh teleskop ini. Kemudian dengan menggunakan CCD dengan besar piksel sebesar 9 mikron, kita dapat turunkan skala bayangannya sekitar 0,72 detik busur per piksel. Walaupun itu nanti harus kita koreksi lagi dengan teknik astrometri. Nah, dari situ, dari spesifikasi teleskop, kita dapat melakukan penyaringan objek dari 5.400 objek tadi. Yang pertama, objek-objek yang sudah dipastikan bukan bintang ganda fisis itu kita coret dari daftar tersebut. Kemudian dari teorema Menakis kita tahu bahwa teleskop ini itu punya daya pisah sekitar, kalau mau bagus harusnya lebih dari 4 detik busur atau 5 detik busur. Oleh karena itu di sini dipilih separasi bintang yang diamati hanyalah bintang-bintang yang punya separasi lebih besar daripada 5 detik busur. Kemudian karena kameranya punya rentang dinamis yang tertentu, kita hanya bisa mengamati bintang dengan beda magnitudo sekitar 3 magnitudo. Sebenarnya bisa kita push nanti sampai 5 magnitudo dengan teknik tertentu. Nah, dari sini kita didapatkan ada 408 pasang bintang dengan kriteria yang di atas yang bisa kita amati per tahun. Nah, kita mengetahui bahwa pengamatan astrometri yang paling ideal itu dilakukan ketika objek tersebut berada di sekitar meridian. Artinya kalau kita rata-ratakan atau kita cari berdasarkan koordinat sudut jamnya atau asensi rektanya, kita dapat merata-ratakan bahwa ada 30 objek yang bisa diamati per bulannya. Nah, dari situ kita tentukan bahwa objek-objek tersebut kemudian dimasukkan ke dalam scheduling teleskop BRT. Nah, di sini dimasukkan constraint-nya adalah objek tersebut hanya boleh diamati ketika jarak horizonnya itu sebesar 45 derajat atau lebih. Kemudian kita dapatkan ada 20 data satu objek itu harus paling tidak diamati 20 kali supaya mendapatkan statistik yang lebih baik. Nah, didapatkan di sini ada sekitar 20 pasang bintang per malam yang bisa diamati di Bosca Robotic Telescope. Nah, kemudian dibangun sebuah database untuk schedulernya. Kita perlu objeknya, kemudian kita perlu koordinatnya, kita perlu informasi magnitudo untuk menentukan waktu bukaan, kemudian kita perlu separasi, kemudian sudut posisi, dan menggunakan filter apa. Nah,
Dari sini kemudian kita convert database tersebut ke dalam sebuah bahasa tertentu yang namanya RTML. Ini standar bahasa untuk robotic telescope markup language ya, atau sebuah bahasa standar yang biasanya disubmit untuk sebuah scheduler. Nah, dari 400 bintang tadi yang sudah dimasukkan ke dalam database itu lalu dikonvert menjadi sebuah RTML, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah scheduler. Lalu didapatkan akhirnya ada 20 data per bintang. Jadi kita punya sekitar 400 sampai 500 data sebenarnya. Nah, saya cerita dulu tentang kalau pengamatan klasik astrometri bintang ganda di teleskop CHAIS misalkan, kita perlu melakukan pengamatan bintang ganda standar dulu agar kita bisa menentukan dengan baik berapa sebenarnya skala bayangan atau skala bayangan dari sistem yang kita punya. Kemudian di teleskop CHAIS juga kita perlu menentukan arah utara benar dan selatan benar dari frame yang kita punya dengan melakukan pengamatan trail bintang biasanya. Nah, hal tersebut kita tidak perlu lakukan di Boska Robotic Telescope karena semua data dari Boska Robotic Telescope itu sudah punya informasi WCS atau World Coordinate System ya. Jadi semua datanya sebenarnya sudah di plot solve secara astrometri. Oleh karena itu kita sudah tahu arah utara benarnya, kemudian kita sudah tahu sebenarnya berapa skala bayangannya. Lalu datanya kemudian kita masukkan ke dalam Astro ImageJ untuk menentukan centroid dari masing-masing bintang. Lalu kita dengan teknik trigonometri sederhana kita dapat menentukan sudut posisi dan sudut separasi dari kedua bintang tersebut. Baik, kemudian ini merupakan hasil pengukurannya, ada sekitar 40 bintang yang kita amati. Saya coba tunjukkan di sini separasinya di sini dalam detik busur, kemudian sudut posisi dalam derajat, kemudian saya juga bandingkan kapan terakhir pasangan bintang ganda tersebut diamati di Observatorium Bosca dan berapa sudut posisi dan sudut separasinya. Misalkan untuk objek yang pertama HJ 3403 itu diamati tahun 2021, itu punya sudut separasi sekitar 12,8 dan sudut posisi 336 derajat. Dan itu terakhir diamati oleh Pak Voute tahun 1930. Dan kalau kita lihat sudut posisi dan sudut separasinya tidak jauh berbeda. Saya bilang rata-rata sebenarnya untuk hampir semua data yang didapatkan itu tidak jauh berbeda dari pengamatan dari awal 1920-an. Di sini saya persingkat aja untuk data yang sedikit berbeda, misalkan LAL 192 ini itu terakhir diamati oleh Pak Voute tahun 1926, itu sudah bergeser sekitar setengah detik busur. Kemudian sudut posisinya juga sudah berubah sekitar 2 derajat. Jadi mulai ada pergeseran dari bintang gandanya ya. Lalu objek berikutnya mungkin ini HJ 5387. Kita lihat terakhir diamati oleh Pak Wallenquist di 1933. Itu sudah bergeser sekitar 0,2 detik busur, lalu hampir bergeser 1 derajat sudut posisinya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah WNO1 ini terakhir diamati oleh Ibu Van Dien tahun 1983. Kita lihat mulai bergeser sekitar 3 derajat sudut posisinya. Kemudian dari seluruh bintang ganda ini saya cari sebenarnya bintang ganda mana yang sudah diketahui cukup banyak datanya, itu baru ada satu, yaitu DUN 2 ini. Itu sudah diketahui parameter orbitnya, dan dari parameter orbit itu kita ketahui bahwa periodenya itu sekitar 100.000 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini pengamatan terakhir di Observatorium Bosca itu dilakukan oleh Pak Tepiksin 1953. Itu bahkan sekarang masih tahun 1953 dan tahun 2021 itu belum banyak berubah ya, 20,4 sudut separasinya dan sudut posisinya masih sama persis. Saya lanjut kesimpulan dan saran bahwa Boska Robotic Telescope ini sekarang
kita lihat tadi dari pengukuran astrometrinya itu sangat akurat, akurasinya sekitar 0,001 detik busur dan sudut separasinya sangat bagus, standar deviasinya, bahwa BRT ini sudah sekarang dapat mengambil peran dalam pengamatan bintang ganda berikutnya. Tentu saja kita harus membatasi bintang ganda mana yang bisa diamati, yaitu bintang ganda yang sebaiknya punya separasi besar, 5 detik busur atau lebih besar, kemudian punya delta magnitudo kurang dari 3 magnitudo. Kemudian kalau misalkan ada teleskop lain yang bisa dimanfaatkan, saya rasa itu juga bisa mengambil peran untuk mencoba mengamati 5.400 pasang bintang ganda tadi. Kemudian berikutnya mimpinya adalah membuat sistem teleskop robotik modern yang punya spesifikasi yang lebih ideal. Misalkan kita punya teleskop 0,5 meter dengan Barlow 4-5 kali dengan panjang fokus kira-kira setara dengan CHAIS. Rasanya pekerjaan CHAIS akan bisa diambil alih oleh teleskop robotik tersebut, dengan tujuan utama adalah meningkatkan produktivitas pengamatan bintang ganda. Jadi kita bisa mengamati 5.400 pasang bintang ganda tadi. Saya rasa begitu Bu April, Bu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Ini tadi saya tidak potong karena sudah tanggung, tinggal kesimpulan, tapi mohon maaf saya terpaksa mengurangi waktu tanya jawabnya. Saya menyediakan satu kesempatan untuk pertanyaan. Pak Novi, Sopwan, silakan. Silakan Pak Novi. Halo, ya, tapi mic-nya belum dibuka. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Kiki. Ini Pak Yusuf, berarti nanti kalau seeing mempengaruhi juga ya. Terus ini kalau misalnya detektornya kita pakai CMOS itu kira-kira memungkinkan nggak? Ya, langsung jawab Bu Kiki ya. Betul bahwa seeing akan sangat mempengaruhi, oleh karena itu kita selalu memilih pengamatan di sekitar daerah zenit, yaitu ketika seeing-nya minimum. Dan juga tadi diambil kalau bisa tidak hanya 1-2 kali, tapi kita punya nilai statistik yang cukup meyakinkan bahwa seeing-nya akhirnya dirata-ratakan. Oleh karena itu kita ambil lebih dari 20 kali sebaiknya. Kemudian pertanyaannya apakah CMOS bisa digunakan? Saya rasa tetap bisa digunakan, karena sebenarnya kita tidak terlalu peduli tentang linearitas. Kita cuma perlu tahu sentroid dari bintang tersebut. Selama sentroidnya bisa kita tentukan dengan baik, linearitas tidak terlalu berpengaruh. Artinya CMOS tetap bisa digunakan. Begitu Pak Novi. Baik, terima kasih.